Dilihat situ ya. Coba bacakan soalnya cepat. Latar tempat dalam cerita. Pada suatu hari seorang pria tua berpenampilan lusuh memasuki sebuah restoran dan duduk di meja. Seorang pelayan menaruh segelas air di depannya. Berapa harga sepiring nasi goreng? Yap. Tanya Pak Tua itu. 15.000, jawab si pelayan. Pak Tua menarik tangannya keluar dari satu dan menghitung sejumlah koin di dalamnya. Berapa harga sepiring nasi goreng spesial? Pak Tua bertanya lagi. Beberapa orang sedang menunggu untuk mendapatkan meja dan pelayan mulai sedikit tidak sabar. 25.000, kata pelayan tersebut dengan kasar. Ketua menghitung koin lagi dan akhirnya mengatakan, saya ingin membeli sepiring nasi goreng spesial. Katanya. Pelayan membawakan nasi goreng spesial pesanan Pak Tua dan meletakkan tagihan di atas meja. Kemudian berjalan pergi meninggalkan Pak Tua. Setelah Pak Tua selesai makan nasi goreng spesial, dia membayarnya di kasir dan pulang. Ketika si pelayan datang kembali membersihkan meja, ia mulai mengelap meja dan kemudian menelan ludah karena apa yang dia lihat di meja tersebut ditempatkan rapi di samping piring kosong selembar uang 50 ribuan. Tip untuk si pelayan dari Pak Tua yang tadi dia anggap menyebalkan. Oke, nomor 1. Jadi situ ada bacaannya. Latar tempat dalam cerita di atas itu adalah, jadi latar itu ada 2. Ada latar tempat, ada latar waktu. Kalau latar tempat itu di mana kejadian itu terjadi. Ya. Kalau latar waktu, diam dulu saya jelaskan. Kalau latar waktu berarti kapan kejadian itu terjadi. Nah, kalau ditanya di sini di mana latar tempatnya, itu di sebuah restoran. Jadi jawabannya adalah sebuah restoran. 2. Pelayan pada cerita di atas berwatak A. ramah, bukan itu, karena dia tadi marah-marah ya. B. angkuh. C. penyayang. D. dermawan. Salah ya. Yang benar itu adalah angkuh. Angkuh itu hampir sama dengan sombong. Kalau dermawan itu suka memberi, berarti bukan itu. Nomor 3. Amanat yang terdapat pada cerita di atas adalah, coba dilihat. A. jangan melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Salah. Jangan marah kepada pembeli yang menjebalkan. Kita lewati dulu. C. jangan menghina orang yang lebih tua. Kita lewati dulu. Jangan menganggap remeh atau memandang rendah orang lain. Itu yang paling benar. Karena dari mana kita bisa melihat, soalnya tiga-tiganya benar ya. B, C, D itu benar. Tapi ada yang paling benar. Yang paling benar itu adalah C. Jangan menganggap remeh orang lain. Karena kenapa? Pelayannya itu melihat dulu berpakaian lusuh orang tua, dia kira pasti dia ada uangnya. Tapi setelah selesai makan, ternyata dia kasih tip ke pelayan itu 50.000. Artinya kita tidak boleh melihat orang dari penampilan, apalagi menganggap remeh. Tidak boleh seperti itu. Lanjut. 4. Ringkasan cerita di atas adalah, coba dilihat dulu. A. Pak Tua diperlakukan dengan kasar oleh pelayan hanya karena penampilannya yang lucu. B. Kita lewati dulu. Pak Tua tidak jadi membeli nasi goreng, itu sudah salah karena dia jadi membeli. C. Pelayan mendapat tip dari Pak Tua. Kita lewati dulu. Pelayan menyesal telah berlaku kasar terhadap Pak Tua. Di sini tiga-tiganya benar, tapi coba kita lihat yang paling benar dulu. Yang benar dulu A. Pak Tua diperlakukan dengan kasar oleh pelayan hanya karena penampilannya yang lusuh. C. Pelayan mendapat tip dari Pak Tua. D. Pelayan menyesal telah berlaku kasar terhadap Pak Tua. Kalau di sini coba dilihat dulu, apakah ada kata kasar di dalam cerita itu? Ada tidak kata kasar? Tidak ada. Yang ada itu tidak sabar. Oke? Jadi bedakan tidak sabar dengan kasar. Kalau kasar itu berarti dia sudah memukul. Oke? Dia cuma tidak sabar, artinya cuma ada suaranya yang agak besar. Berarti itu tidak masuk, berarti salah. Karena di situ ada tidak sabar, ada kasar, beda maksudnya. C. Pelayan mendapat tip dari Pak Tua. Itu ada benarnya, karena memang pelayannya mendapat tip. D. Pelayan menyesal telah berlaku kasar terhadap Pak Tua. Apakah di sini ada rasa penyesalannya pelayan? Mana? Tidak ada. Dia cuma kaget. Kalau kaget itu belum tentu menyesal, ya kan? Dia cuma kaget melihat ada uang 50.000. Berarti dia belum tentu menyesal. Dia cuma kaget saja. Jadi yang paling benar di sini adalah dia mendapat tip dari Pak Tua sebesar 50.000. Jadi kalau mencari hal-hal ringkasan seperti itu atau kesimpulan, lihat yang mana yang paling cocok, yang ada di bacaan. Banyak itu sama-sama, tapi terkadang tidak ada di bacaan. Katanya beda, nah itu jangan sampai tertipu ya. Jangan sampai terkecoh hal seperti itu. Harus ada di bacaan. Lanjut. 5 tokoh utama dalam cerita atas itu adalah Pak Tua pastinya, ya. Pak Tua. Kalau pelayan itu tokoh utama kedua sebenarnya, tapi kalau yang paling utama itu Pak Tuanya. 6. Tema cerita di atas adalah kesederhanaan, keberanian, kemiskinan, keserakahan. Yang paling benar di sini adalah kesederhanaan, ya. Kenapa? Kalau keberanian itu tidak ada di situ orang yang berani. Kemudian kemiskinan, siapa yang miskin di situ? Tidak ada orang miskin. Pak Tua lusuh tapi tidak miskin, dia kaya kan? Banyak uangnya. Keserakahan, tidak ada orang serakah di situ. Yang paling benar adalah kesederhanaan. Kenapa? Pak Tua buktinya punya uang, tapi dia berpakaian lusuh, tidak berpakaian mewah. Artinya dia sederhana. Padahal dia punya uang. Ada orang biasa
pakaiannya hebat-hebat, tapi ternyata dompetnya kosong. Nah, itu tidak boleh begitu. Lebih bagus pakai yang biasa-biasa, tapi banyak uang. Orang tidak tahu bahwa dia banyak uang. Karena biasanya kita akan terhindar dari itu jambret, copet, apa lain sebagainya kan. Itu jambret sama copet begal itu dia cuma lihat, bagus penampilannya ini, iya kan, bagus gayanya, bagus jam tangannya, bagus ini. Nah, dia pasti dapat. Tapi kalau misalnya berpakaian jelek, bukan jelek juga ya, maksudnya sederhana, meskipun dia banyak uang, orang pasti tidak tahu bahwa dia banyak uang kan, seperti itu. Jadi jangan sombong. Lanjut. 7. Tempat dan waktu terjadinya cerita tersebut adalah tempat dan waktu. Jadi latar. Seperti saya jelaskan tadi ya. Ada latar tempat, ada latar waktu. Kalau latar tempat restoran, kalau latar waktu itu, apakah dijelaskan di sini latar waktu? Ada? Ada yang ada jam atau ada sore hari atau siang hari ada di situ? Jadi berarti yang dijelaskan di situ cuma latar tempat. Jadi latar ya. Lanjut. Nomor 8. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam sebuah cerita adalah, ingat, unsur-unsur dalam sebuah cerita itu mulai dari judul, tema, alur, latar, tokoh, watak, amanat, semua itu adalah unsur. Coba lihat di sini. Alur ada, amanat ada, sudut pandang ada, sosial budaya tidak. Yang masuk itu adalah alur, amanat, sudut pandang itu masuk, sudut pandang pembaca atau sudut pandang pengarang. Itu masuk unsur. Kalau sosial budaya tidak masuk unsur. Tidak masuk unsur sebuah cerita. Jadi yang unsur itu cuma mulai dari judul, tema, alur, latar, sudut pandang. Sudut pandang itu ada 2, sudut pandang pembaca sama sudut pandang pengarang. Kemudian latar ada 2, latar tempat, latar waktu. Alur itu ada 3. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Kemudian watak, tokoh, amanat. Itu semua adalah unsur cerita. Lanjut. Tokoh cerita, antagonis selalu dipuji, disukai, didolakan, dibenci. Kenapa? Karena antagonis itu adalah sosok tokoh yang selalu jahat. Jadi otomatis biasanya akan selalu dibenci sama pembaca atau penonton. Kalau sinetron mah penonton. Pernah lihat nenek-nenek atau ibu-ibu penonton. Ada biasa gitu kan? Kalau nonton itu sinetronnya Andin. Iya kan? Kenapa begitu? Itu kan artinya sinetronnya itu bisa membawa penonton bisa membawa penonton masuk ke dalam ceritanya. Karena kenapa? Kita kan penonton semua tahu kan bahwa itu cuma cerita saja kan? Tidak benar. Tapi kenapa kita ikut emosi? Itu karena kenapa? Sinetronnya itu sudah membawa atau ceritanya sudah membawa penontonnya masuk ke dalam cerita. Artinya sutradaranya bagus, bukan sinetronnya yang saya bilang bagus, tapi sutradaranya yang bikin sinetron itu bagus. Gitu. Lanjut. Oke. Setiap orang bebas untuk bermimpi, seperti burung yang terbang di angkasa. Setiap orang bebas menentukan cita-citanya, menjadi ini atau menjadi itu. Menggambarkan cerita sukses kehidupan di masa yang akan datang. Tak ada larangan untuk bermimpi. Tidak juga pernah ada hukuman bagi orang yang memimpikan sesuatu. Kalimat utama paragraf di atas itu adalah ini sudah sering kita lakukan. Kita lihat satu-satu dulu. Setiap orang bebas untuk bermimpi. B. Setiap orang bebas menentukan cita-citanya. Salah, tidak ada itu sangkut pautnya cita-cita. C. Tidak ada larangan untuk bermimpi. Boleh jadi tapi tidak memuat semuanya. Lanjut, tidak juga pernah ada hukuman. Nah, itu boleh jadi tapi tidak memungut semuanya. Yang masuk di situ adalah setiap orang bebas untuk bermimpi. Itu yang paling benar. Karena dia bisa mengambil dari awal sampai akhir. Oke. 11. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa orang tua sungguh mustajab jika itu ditujukan kepada anak-anaknya. Jika orang tua ingin anaknya menjadi saleh dan baik, maka doakanlah mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabah. Jika orang tua mendoakan jelek kepada anaknya, maka itu akan terkabulkan. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Coba dilihat ide pokok paragraf di atas itu. Coba kita lihat bagian A. Pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Boleh jadi tapi kita lewati dulu. Doa orang tua sungguh mustajab jika itu ditujukan kepada anak-anaknya. Bukan cuma itu, meskipun doa orang tua ditujukan kepada orang lain juga mustajab juga. C. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakan mereka, karena orang tua adalah orang yang mudah diijabah. Bukan itu menurut saya. D. Orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Jadi yang paling benar di sini adalah apa itu? Antara A dan D. Antara A dan D. Coba dilihat. Coba kita ulang lagi baca. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Jadi pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Itu ya. Karena ada di situ di kalimat utamanya tak? Itu yang maksud. Lanjut. 12. Peristiwa yang sedang dibicarakan di masyarakat disebut terkini, aktual, faktual, sekarang.
Terkini itu berarti viral, bukan itu yang dimaksud. Faktual itu berarti fakta. Ya, ada juga cerita di masyarakat bukan fakta. Sekarang itu hampir sama dengan terkini. Yang paling benar itu aktual, ya. Aktual itu artinya berita yang sekarang lagi banyak dibicarakan, ya, seperti itu. 13. Partono sangat jengkel kepada anak sematawayangnya. Setiap hari Munandar, ini Munandar anaknya ya, hanya bermalas-malasan. Saat ayahnya meminta bantuan, Munandar selalu menolak dengan segala macam alasan. Semua nasihat ayahnya sedikit pun tidak mengubah sikap jelek itu. Dasar Munandar, keras kepala, gerut ayahnya. Tema cerita tersebut adalah A. Kejengkelan ayah Munandar, B. Kemalasan Munandar, C. Penolakan Munandar, D. Sikap jelek Munandar. D, C itu sudah tidak masuk. Yang paling masuk itu adalah A dan B. Apakah kejengkelan ayah Munandar ataukah kemalasan Munandar? Jadi kalau saya lebih masuk di kemalasan Munandar. Karena yang diceritakan banyak di situ adalah Munandar yang malas. Gitu. Lanjut. 14. Berikut ini penulisan judul karangan yang benar adalah, coba dilihat. Bertamasya ke Telaga Sarangan. Bertamasya ke Telaga Sarangan. Bertamasya ke Telaga Sarangan. Bagian C itu sudah salah ya. D. Bertamasya ke Telaga Sarangan. Berikut penulisan judul karangan yang benar itu, yang paling benar adalah D. Kenapa? Karangan itu biasanya judulnya pakai huruf kapital semua. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga itu A. Sekali saya katakan, boleh juga A. Jika judul karangannya itu tidak ditulis huruf kapital semua, harus melihat dari penulisan yang benar. Setiap kata awal itu biasanya menggunakan huruf besar atau huruf awal di setiap kata. Lanjut, 15. Menyiapkan bekal. Pengalaman berkemah, berjalan menuju tempat berkemah, kegiatan dalam perkemahan. Urutan yang paling benar itu adalah menyiapkan bekal dulu, yang paling pertama. 3. Perjalanan menuju tempat perkemahan. 4. Kegiatan dalam perkemahan. Kemudian 2. Pengalaman berkemah. Itu urutannya. Harus ada urutan yang paling pertama, pastinya adalah menyiapkan bekal dulu sebelum berangkat. Lanjut. Percakapan sebelum drama dimulai disebut apa? Monolog itu satu orang. Jadi bukan percakapan. Lanjut. Dialog itu dua orang. Pada saat di dalam sudah drama. Sudah dalam berlangsung ada namanya dialog. Kemudian epilog itu lain lagi. Kalau prolog itu adalah percakapan awal. Sebelum dimulai sebuah percakapan antara dua pelaku di dalam sebuah drama. Seperti itu. Jadi yang benar adalah prolog. Lanjut. Berikut ini yang tidak harus diperhatikan dalam membacakan puisi adalah lafal harus diperhatikan. Kalau A, B, U. Jadi jangan salah-salah. Tuhanku. Jadi jangan, pokoknya lafalnya itu harus benar. Tuhanku. Jadi jangan okots. Iya, serius. Ada orang biasa baca puisi itu okots. Tuhanku. Dalam termangu. Itu harus jelas pengucapannya. Namanya lafal. 2. Intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara. Kalau misalnya dia marah, suaranya besar. Kalau dia agak sedih, biasanya suaranya kecil mendayu-dayu. Itu namanya intonasi. Tinggi rendahnya suara. Kemudian ekspresi itu bentuk wajah. Jangan kalau misalnya lagi marah mukanya sedih, lagi sedih mukanya marah. Seperti itu. Jadi tidak. Kalau sedih berarti mukanya harus seperti orang sedih atau menangis. Itu maksud ya ekspresi. Lanjut. Pengarang. Yang tidak usah diperhatikan itu adalah pengarang. Gitu ya. Lanjut 18. Di bawah ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam sebuah cerita itu adalah, ini sudah semuanya mengulang ya. Sosial budaya. Jadi alur, amanat, sudut pandang itu semua masuk. 19. Dalam sebuah cerita pasti ada perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian yang merupakan tahap-tahap dari, lihat dulu. Alur itu artinya apa? Jalan cerita. Amanat itu adalah sesuatu yang kita harus ambil dalam sebuah cerita. Contoh apa yang kita bisa harus ambil. Latar itu dua. Latar waktu dan latar tempat. Kemudian sajak itu, kalau sajaknya itu biasanya ada orang biasa menggunakan dalam sebuah cerita itu majas ya. Majas itu namanya sajak. Jadi yang paling benar di sini adalah alur, jalan ceritanya. Jadi mulai dulu ada masalah, kemudian ada penyelesaian masalahnya, itu namanya alur cerita. Itu jalan cerita. 20 terakhir, sebuah pertunjukan drama yang pemerannya tidak berbicara, hanya melakukan gerak sebagai syarat disebut, nih pernah lihat ya pantomim ya. Pernah lihat pantomim yang putih-putih mukanya? Semua badannya putih, pakai dasi, pakai topi bundar, pakai kos tangan putih, tidak bicara, tapi dia cuma memperlihatkan
jalan cerita sebuah cerita dengan gerakan. Itu namanya pantomim. Biasanya ada musik, ada suara-suara, efek-efek suara, misalnya suara gemercik air, suara angin, itu ada. Biasanya lewat MP3 diputar. Yang memerankan itu adalah orang yang memerankan pantomim itu. Oke, lanjut 21 sampai 40. Silakan.